Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-6 Hijrah berjamaah istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan saya mulai jawab, saya ingatkan kalau ada bapak ibu yang kurban. Sejak awal Zulhijjah kemarin dianjurkan orang yang kurban tak potong kuku, tidak potong rambut, tak melepaskan bulu-bulu di badan sampai disembelih hewan kurban dia. Harapannya sampai nanti hewan kurban kita disembelih, saat digoroh pertama kali lehernya, itu darah jatuh, dosa kita diampunkan sebelum darah pertama itu jatuh ke tanah. Maka diharapkan kalau diampuni dosa kita, semua dosa yang ada di badan kita diampunkan Allah. Sehingga jangan dipotong kuku, dipotong bulu di badan, agar semua badan yang pernah berdosa lepas dosanya bersamaan diampunkan pertama kali sebelum darah pertama menetes ke tanah itu. Itu hikmahnya. Maka sama dengan orang yang melakukan ihram, itu dianjurkan tak potong kuku, tidak memotong bulu di badan sampai dia tahallul, supaya diampuni dosanya saat dia tahallul nanti. Berguguran semua dosa dia bersamaan dengan lepasnya rambut di kepala. Maka kalau ada orang lupa bagaimana? Kalau lupa tidak menyebabkan kurban dia batal, tetap sah. Hanya meninggalkan satu sunnah Nabi. Jadi jangan pula gara-gara ini, Ustaz saya tak jadi kurban Ustaz, sebab saya sudah meninggalkan sunnah Nabi. Tetap kurban, hanya tak mendapatkan sunnah yang ini. Sunnah kurban tetap dapat, sama seperti kurban orang lain. Tapi sunnah lebih daripada pelaksanaan kurban yang ini kita tak dapat, yaitu tidak potong kuku dan bulu di badan sampai nanti disembelih hewan kurban sejak tanggal 1 Zulhijjah. Yang belum melakukan, dari sekarang jaga-jaga sampai disembelih hewan kurban nanti. Ustaz, apa yang dimaksud dengan pendusta agama? Apakah sama dengan munafik? Kalau kita tengok dalam surat Al-Ma'un, apa kata Allah di sana? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang yang dianggap dusta agama, kata Quran, orang yang tidak mau ngasih makan orang miskin, orang yang mengabaikan, yang meninggalkan, melupakan fakir miskin, yang tak mau mengasih makan orang yatim, yang tak mau memperhatikan yatim, orang yang lalai dengan sholat. Apa maknanya? Orang yang mendustakan agama itu orang yang melalaikan melaksanakan agama, orang yang tak komitmen dengan agama. Katanya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi suruhan Allah untuk sholat, suruhan Allah untuk ingat selalu, suruhan Allah untuk baca Quran, suruhan Allah agar perhatian dengan sesama, dengan anak yatim, dengan orang miskin, dengan orang du'afa secara umum, dengan keluarga kita yang butuh, dia tak lakukan. Katanya ikut Rasul, tapi mampu kurban tapi tak kurban. Ngerti? Jadi orang yang dustakan agama itu orang yang katanya taat agama tapi tak mau jalankan agama. Orang katanya ikut agama tapi dia tidak mau mengikut apa yang disuruh komitmen oleh agama. Akhlaknya tak sesuai dengan akhlak agama. Cakapnya, perkataannya tak sesuai dengan perkataan yang diinginkan oleh agama. Itu sebenarnya yang disebut dengan orang yang mendustakan agama. Adapun contoh orang yang tak mau mengasih makan anak miskin, anak yatim, orang du'afa yang melalaikan solat, itu bentuk dari orang yang tak komitmen dengan agama. Maka orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang katanya beragama Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi tak dijalankannya yang disuruh Allah dan Rasul. Maka bisa juga disebut munafik. Lisannya katanya taat, tapi perbuatan badan dan hatinya tidak taat. Maka kalau ingin jadi mukmin yang benar, mukmin yang baik, samakan lisan, samakan perbuatan tangan dengan hati, dengan pikiran.
kita. Sehingga tak ada dusta di antara kita. Yang kedua, bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang kita sudah tak bisa bertemu lagi, Ustaz? Cara pertama, kita upayakan untuk berjumpa dia sebisa kita. Kalau berbentuk benda, harta, jaga harta itu sampai dia balik. Kalau dia balik, kembalikan. Atau harta benda itu jual hari ini, tapi jaga nilainya. Contoh, jadikan emas. Sehingga kalau balik dia nanti, kasihkan ke dia, ini dulu harta bapak yang sempat saya ambil. Pernah kejadian, ada orang yang dia itu 3 orang masuk gua. Lalu di gua hujan turun, sehingga jatuhlah batu menutup mulut gua. Tak bisa dia keluar. Tak ada pertolongan kecuali hanya mengadu kepada Allah. Lalu bertawasullah dengan amal saleh. Satu di antara 3 orang tadi tawasulnya adalah, ya Allah, saya dulu pernah mempekerjakan orang. Saat saya mau gajian, ngasih gaji ke orang, ada satu pekerja pulang duluan. Dia ada keperluan, sehingga gajinya tak saya kasih. Dan saya tak tahu dia ada di mana. Saya cari-cari, saya tunggu info, tak berjumpa. Ya Allah, kemudian hari dia datang. Saat dia tak jumpa itu, gaji dia saya belikan kambing, saya belikan ternak, lalu saya jaga, saya gembalakan, maka banyaklah harta dia. Balik dia meminta, saya serahkan semua harta yang asalnya dari gaji dia. Dia bertanya, Tuan, mana harta aku dulu? Masih ingat dengan aku? Aku ingat. Aku balik, Tuan, ingin menagih hartaku dulu yang hakku mestinya aku ambil. Apa kata dia? Dia ambil semua yang ada di lembah ini milik engkau. Tuan, jangan mengolok-olok aku. Aku mentang-mentang miskin, tapi jangan macam itu, betul. Apa kata dia? Tidak, aku tak mengolok engkau. Ini punya engkau. Waktu itu engkau belum menerima hak engkau. Aku cari engkau, tapi tak dapat. Aku tak tahu di mana engkau. Maka harta gaji itu aku belikan kepada ternak, maka semua ternak ini adalah hasil daripada gaji engkau. Ambillah, bawalah. Apa kata dia? Ya Allah, kalau aku ikhlas menjaga amanah orang ini, maka ya Allah lapangkanlah pintu gua ini. Sehingga lapanglah dan mulai bergeser, sudah bisa untuk bisa keluar. Maka Bapak Ibu, apabila ada harta orang, jaga. Tak bisa kita jaga, jual, tukar nilainya, tapi kalau datang orangnya, ganti. Jelaskan kepada dia. Termasuk kalau berjumpa uang, berjumpa barang di jalan, kita sudah umumkan. Ternyata belum ada orang datang. Rupanya kemudian hari ada orang mengaku, balikkan barang dia, balikkan benda dia. Kalau masih ada benda yang sama, balikkan. Kalau tak ada, ganti yang senilai dengan benda tadi, karena sudah kita tukar nilainya. Kalau makanan, makan dulu makan tadi, karena kalau tidak kita makan, mubazir. Nanti datang orangnya, ganti. Tapi kalau rasanya masih bisa dibalikkan sebelum makanan ini rusak, balikkan. Jika tidak, makan, tapi azam kalau datang orangnya, balikkan. Jadi gitu caranya. Kita upayakan berjumpa dengan orangnya, mengembalikan sebagaimana milik dia, atau mengganti agar barang dia sesuai dengan milik dia. Jika tidak juga, Ustaz, sudah habis segala upaya, dia tak balik, kita mencari tak berjumpa, ambil harta dia tadi, sedekahkan, niatkan kita membantu sedekah untuk dia, bukan untuk kita. Sehingga barang dia menjadi hak dia. Ini ya Allah, saya kembalikan kepada dia, cuma saya tak berdaya membalikkan. Saya kembalikan sebagai harta sedekah dia, pahalanya untuk dia ya Allah. Itu dengan catatan sudah sehabis daya. Sudah diumumkan dengan media sosial, diumumkan dengan radio, dengan TV, dengan koran, dengan semua alat yang rasanya sampai berita kepada dia. Sudah kita cari semua link sampai kepada dia, rupanya tak juga kunjung dia datang. Terakhir cara kita sedekahkan dengan niat menolong dia, menyedekahkan harta dia, bukan sedekah kita. Harta dia dibalikkan kepada dia, tapi dengan cara sedekah dia, sehingga pahala balik kepada dia yang berhak terhadap harta. Semoga itu menyelesaikan. Karena sesungguhnya tak selesai juga, karena tak balik kepada orangnya.
Maka di dunia ini jangan cari perkara dengan orang, karena susah menyelesaikan daripada membuat perkaranya. Lanjut, Ustadz, saya Ahmad Zulfani izin bertanya. Mudah-mudahan Bang Ahmad sehat. Apakah jika kita meminjamkan uang kepada orang lain, ia membayar pakai uang haram, jadi apakah uang bisa menjadi haram? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi kita pinjamkan, orang membalikkannya dengan uang haram. Bagi kita, meminjamkan uang adalah legal, benar. Orang membalikkan kepada kita adalah hak kita, legal, benar. Soal uang itu dapat dari mana, itu dosa orang yang meminjam. Kita tak terkait dengan itu. Bagi kita, uang dipinjam, dibalikkan. Barang dipinjam, dibalikkan. Harta dipinjam, dibalikkan. Soal dari mana dia dapat, urusan dia. Dia yang akan dihisab oleh Allah. Kita tak berpengaruh, sehingga tak perlu takut kita dengan orang yang hartanya haram. Cuma kalau Bapak Ibu ingin tenang, saya ingin harta ini halal, saya kasih, balikkan dengan yang halal, boleh juga di awal buat komitmen dengan orang itu. Saya ingin barokah harta, jangan sampai di tangan saya harta ini panas, sehingga macam harta hantu, uang hantu, pas di tangan kita tak nampak gunanya, hilang saja manfaatnya. Maka saya ingin nanti kalau dibalikkan, pastikan harta halal, pastikan harta engkau yang bersih. Sebab mungkin kita tahu atau kita curiga kawan kita ini tak peduli halal dan haram. Cuma secara syariat dia membalikkan ke kita, kita tak ada halal haramnya. Tapi dia kalau melakukan dengan cara haram untuk mendapatkan harta, dia yang akan dihisab oleh Allah. Kita tak ada nyangkut menyangkut dengan itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Nanti kalau sudah boleh surat Isyraq sampaikan, biar kita, karena ada yang akan sekolah, ada yang ngantar anak, ada yang akan kerja. Masih ada? Masih. Ustaz, bagaimana cara perhitungan zakat padi Ustaz? Ini zakat pertanian Bapak Ibu rahmati Allah. Zakat pertanian di kita, makanan pokok kita adalah padi atau beras yang kita makan, tapi asalnya padi. Maka pertanian padi kena zakat. Zakat yang apabila tanahnya dan semua biayanya hanya mengharapkan pemberian dari Allah, tidak ada air irigasi, maka dikeluarkan 10% dari hasil. Kalau seandainya ada biaya irigasi dan beberapa biaya yang lain, maka keluarnya 5% dari total hasil. Berapa nisabnya? Kalau dia berbentuk gabah 750 kg atau lebih, 750 kg. Kalau berbentuk padi yang sudah lepas dari gabah itu, beras yang sudah digiling itu, tak lagi gabah, itu lebih kurang 520 kg beras. Maka kalau sudah senilai 520 kg beras, zakatkan 5 atau 10% dari hasil. Kemudian perlukah keluarkan terlebih dahulu modal seperti pupuk, gaji orang, upah panen, setelah itu baru kita kurangkan 2%. Kita keluarkan dulu. Karena dalam prinsip zakat itu kita keluarkan yang menjadi beban-beban. Kalau ingin kita keluarkan cara yang aman, keluarkan nilai bruto, nilai kotor. Kalau ingin cara benar, kita keluarkan yang neto, yang bersih. Nah, maka zakat padi tetap kita keluarkan. Zakat yang lain dikeluarkan juga. Jangan padi saja. Zakat harta, zakat penghasilan, zakat pertambangan, zakat peternakan dikeluarkan juga. Apalagi orang beternak kalau musim Idul Adha ini hasilnya banyak. Nah, maka keluarkan, jangan lupa. Setiap perbuatan baik dan buruk dipertanggungjawabkan, benar. Dan di hari pertimbangan, jika amal baik lebih berat daripada amal buruk, masuk surga. Lantas bagaimana amal buruk itu? Apakah hangus dipertanggungjawabkan? Tetap dipertanggungjawabkan amal buruk kita. Tetapi resiko pertanggungjawabannya adalah jika kita termasuk masuk surga, tak setinggi derajat orang yang tak ada dosanya. Itu resikonya. Jadi kalaulah kita punya amal baik, punya amal tidak baik, lalu ketika ditimbang berat amal baik, amal tak baiknya ringan, sehingga masuk surga.
Masuk surga kelasnya tak sama dengan orang kalau ditimbang itu berat amal soleh dia. Atau masuk surga tanpa dihisab. Ya ibarat hotel lah. Ada hotel Melati, ada bintang 2, ada bintang 3, ada bintang 4, ada bintang 5. Bahkan ada bintang 7. Ya tak samalah orang bintang 2 dengan bintang 7. Tak samalah orang yang amalnya bersih masuk surga tanpa dihisab dengan orang yang dihisab masih ada dosa. Jadi dosanya ini menjadi sebab diturunkan derajat dia dari tempat yang mulia di surga. Tapi bukan menyebabkan dia mesti dibasuh dengan neraka dulu. Cuma kalau ada orang yang amalnya memang banyak dosa daripada pahala, tapi dia termasuk umat Nabi Muhammad, dia termasuk orang beriman, dia dibersihkan dulu di neraka. Nanti sudah selesai, sudah dianggap oleh Allah setimpal dengan dosa yang dia buat, baru dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja umat Nabi, siapa saja manusia, sejak Nabi Muhammad diutusnya di Nabi dan Rasul sampai kiamat nanti, membaca la ilaha illallah, yakin dengan kalimat itu, dia masuk surga. Maka amal dia meskipun ada yang salah menyebabkan masuk neraka, tapi tak menyebabkan kekal di neraka. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada hadis Nabi yang sering diperdebatkan, bahwa pecah umat Nabi menjadi 73 golongan. Ingat, yang pecah itu umat Nabi, bukan umat Islam. Semua orang setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, semuanya umat Nabi Muhammad, apapun agamanya. Mau menyebut dia Yahudi, menyebut dia Nasrani, menyebut dia Muslim, menyebut agama bumi atau agama apa saja, umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini Nabi untuk seluruh umat. Beda dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain untuk kaum tertentu. Tapi Nabi Muhammad Nabi untuk seluruh umat sampai kiamat umat Nabi Muhammad. Maka semua umat Nabi ini akan beragam. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Ada yang mau membaca la ilaha illallah, ada yang tidak. Maka di semua umat Nabi yang beragam itu, yang tidak akan masuk neraka, satu yang tak masuk neraka itu, yang dia membaca la ilaha illallah. Selain yang membaca la ilaha illallah, semuanya kata Nabi finnar, di neraka semuanya. Siapa itu? Selain yang membaca la ilaha illallah. Kalau masih la ilaha illallah, kalau masih berkiblat yang sama, akan masuk surga juga. Jadi semua umat Nabi yang beragam itu yang tak la ilaha illallah tak akan masuk surga. Tapi masih la ilaha illallah masuk surga. Maka mau bermazhab Ahlus Sunnah, bermazhab Wahabi, mazhab Khawarij, mazhab Syiah, mazhab Qadariyah, Jabariyah, itu masih peluang masuk surga. Tapi yang keyakinan dia mengeluarkan dia dari Islam, baru itu yang tak berpeluang masuk surga. Maka semua keyakinan, mau disebut dengan Marxis, mau disebut dengan liberalis, mau disebut dengan sosialis, apa saja keyakinan yang dia tak yakin dengan la ilaha illallah, finnar, masuk neraka semuanya. Satu yang masuk surga, yang dia mau berkeyakinan la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah ini banyak pula di dalamnya. Ada yang ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah. Semua yang ahlu sunnah, ahlul bid'ah itu akan masuk surga juga. Cuma yang ahlu sunnah itu diantaranya masuk tanpa dihisab, timbangan amalnya berat, ketika dihisab dia mudah. Yang ahlul bid'ah sudah pasti susah di akhirat nanti, karena menyimpang, bukan keluar Islam, tapi menyimpang dari yang lurus. Paham? Jadi ibarat semua umat Nabi Muhammad ada lingkaran besar, dalam lingkaran besar ada sebuah lingkaran lagi, dalam lingkaran tadi itulah yang pecah banyak lagi kita di dalam. Kita satu di antara yang pecah dalam tadi. Jika lingkaran kecil tadi pecah banyak, carilah yang mayoritas. Karena yang mayoritas itu yang dijamin Nabi selamat. Sebab yang mayoritas tadi mereka saling menasihati, saling mengingatkan, maka mereka tidak akan keluar dari kebenaran. Wallahu a'lam. Masih cukup? Sudah bisa salat belum? Sudah. Terakhir sekali. Ini sudah dari mana yang belum? Ini terakhir. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz, jika berbuat dosa dan kesalahan, akan tetapi sudah bertaubat, apakah ketika di akhirat nanti akan dibuka dan ditampilkan Allah di hari hisab?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua macam dosa yang diampuni Allah itu. Ada yang dosa diampuni tapi bekasnya masih ada. Ada yang diampuni dengan bekas kalian tak ada. Makanya kalau kita berdoa saat kita Lailatul Qadar, doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah ketika dengan sifat afu memaafkan dosa kita, juga memaafkan bekas dosa. Tapi kalau dengan sifat ghafur, Allahumma ghfirli, diampunkan dosa kita, bekas dosa masih ada. Ibarat kalau kita tancapkan paku ke kayu, ini kan kayu meja ini. Kalau dengan sifat afu, paku lepas, bekasnya hilang. Kalau dengan sifat ghafur, paku lepas, sisa lubangnya masih ada. Jadi di akhirat nanti ada orang yang dia dibebaskan dari dosa, tapi ada yang bekas dosanya masih nampak, ada yang bekas dosanya pun tidak nampak. Maka kita berharap ya Allah, kalau kita diampunkan dosa, kita orang yang bekas dosanya pun hilang. Maka tengok doa kita banyak doa afu nih. Contoh, tadi doa kunut. Allahumma hadina fi man hadait. Setelah itu wa afina fi man afait. Doa ketika kita Lailatul Qadar tadi. Sudah itu ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa orang yang meninggal kita doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu doa itu. Tidak sekedar Allahumma ighfir lahu, tapi wa'afihi wa'fu anhu. Banyak sekali doa-doa kita seperti itu. Termasuk doa yang biasa subuh dan sore diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Masih afu tadi juga. Jadi biasakan doa itu Bapak Ibu, agar kalau kita berdosa diampunkan Allah, bekas dosa pun dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Untuk pengajian Rabu depan kita tunggu informasi Tuan Guru, sebab amanahnya tanggal 12 dan tanggal 26. Tak tahu karena beliau menilai hari tasyrik di pekan depan, sehingga kita libur. Boleh jadi karena hari tasyrik kita, Tuan Guru ingin kita berkumpul dengan keluarga, makan kambing bersama, makan sate bersama keluarga, sehingga libur dulu subuh. Mana tahu karena malamnya saking begadang membakar sate, agak lambat bangun subuh, berat pergi pengajian Riyadhus Shalihin, sehingga malamnya kita dibiarkan untuk melaksanakan berbagai acara, subuhnya tak pengajian dulu. Kita tunggu informasi berikut. Yang jelas tanggal 26 insyaallah kita lanjutkan Riyadhus Shalihin. Kita doakan beliau sehat afiat, berangkat aman, lancar, mudah selesai urusan, balik pun nanti sehat afiat bersama ustazah dan keluarga yang berangkat, dan kita berjumpa lagi melanjutkan pengajian insyaallah. Mudah-mudahan beliau haji mabrur bersama orang yang bersama berangkat dengan beliau, baik keluarga dan sahabat beliau dan siapa saja bersama beliau. Kita pun semoga dimudahkan Allah haji dan hajinya mabrur insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.